hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah iman tidak hilang, tapi tertutup luka. Yesaya 42:3 firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, Ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia, yang selalu menolong kita, yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari tetap tinggal di dalam Dia. Bila firman Tuhan tinggal di dalam setiap kita, maka kita melakukan apapun, Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Katakan amin. Iman yang terlihat padam tapi masih hidup. Saudara, tidak semua orang yang tampak lemah itu kehilangan iman. Tidak semua orang yang diam itu berhenti percaya. Kadang-kadang kita lihat seseorang sepertinya diam, sepertinya nggak berbuat apa-apa, tapi dia tetap percaya. Dan tidak semua orang yang jarang berdoa itu sudah meninggalkan Tuhan. Seringkali iman itu tidak hilang, tapi tertutup oleh luka. Luka karena doa yang belum dijawab, luka karena pengkhianatan, luka karena kegagalan, luka karena kelelahan menunggu. Ada orang yang dulu rajin melayani, kini duduk diam. Ada yang dulu bersorak memuji Tuhan dengan semangat, kini hanya mampu meneteskan air mata. Bukan karena imannya mati, saudara, tetapi karena hatinya sedang terluka. Sekarang kita akan lihat, luka bisa menutup iman tanpa membunuhnya. Di dalam Alkitab kita bisa lihat contoh yang nyata, yaitu Elia. Di 1 Raja-Raja 19, kita tahu bahwa Elia adalah seorang nabi besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Elia pernah menantang 450 nabi Baal. Ia pernah melihat api Tuhan turun dari langit. Bahkan ia juga menyaksikan kuasa Tuhan yang nyata. Namun setelah semua kemenangan itu, Elia justru berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Pertanyaannya, apakah Elia kehilangan iman? Oh tidak. Elia sama sekali tidak kehilangan iman. Lalu apa yang terjadi? Elia kelelahan, Elia takut dan terluka secara batin. Pelajaran penting yang bisa kita belajar adalah orang yang paling dipakai Tuhan sekalipun itu bisa saja terluka. Iman yang besar pun bisa tertutup oleh kelelahan jiwa. Saudara, Tuhan tidak menuntut iman yang kuat, tapi hati yang jujur. Seringkali kita merasa bersalah karena iman kita tidak seperti dulu. Kita berkata dalam hati, aku kok nggak sekuat dulu ya, aku kok malas berdoa ya, aku kok capek percaya ya. Tetapi dengarlah ini baik-baik, Tuhan tidak marah pada iman yang lemah. Tuhan mendekat pada hati yang jujur. Di Mazmur 3:19 firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya, orang yang patah hati itu dekat kok dengan Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan kok orang yang remuk jiwa. Persoalannya apakah saudara terbuka dengan Tuhan? Apakah saudara jujur dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah berkata, bangkit dulu baru datang kepadaku. Tapi Tuhan berkata, datanglah walaupun kamu remuk. Artinya, datanglah kepada Tuhan. Sekalipun dalam berbeban berat, ke dalam keadaan jiwa yang bermasalah, dalam banyak persoalan apapun, datanglah kepada Tuhan. Katakan amin. Sekarang kita lihat, luka yang tidak disembuhkan akan menjadi tembok yang menghalangi bagi iman. Iman yang terluka bisa tetap hidup, tetapi jika luka itu dipendam, bisa menjadi kepahitan, kekecewaan, kemarahan kepada Tuhan, atau sikap menjauh dari persekutuan. Di Ibrani 12 ayat 15, firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, Tuhan sangat ingin menyembuhkan luka itu. Bukan agar kita terlihat kuat, tetapi agar iman kita bisa bernafas kembali, agar saudara kembali ke jalan yang benar, agar saudara kembali mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Sekarang kita lihat, Yesus datang untuk iman yang terluka, bukan yang sempurna. Saudara, di Lukas 24, murid-murid Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka begitu kecewa, mereka bingung, mereka berkata gini, padahal kami dahulu mengharapkan, ada sesuatu yang mereka harapkan. Artinya, iman mereka belum mati, tetapi harapan mereka terluka. Yesus tidak menegur mereka dengan keras. Yesus terus berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari mereka. Yesus membuka firman sedikit demi sedikit.
Dan iman yang tertutup luka itu menyala kembali. Nah, bagaimana aplikasi praktis untuk memulihkan iman yang terluka ini? Yang pertama, saudara, akui lukanya, jangan menyangkalnya. Tuhan tidak bisa menyembuhkan luka kita yang pura-pura tidak punya. Seolah-olah nggak punya luka, padahal lukanya parah. Yang kedua, jangan ukur iman saudara dari perasaan. Iman bukan soal emosi, tapi kepercayaan penuh yang bertahan meski terluka. Yang ketiga, datanglah apa adanya kepada Tuhan. Doa yang jujur lebih berharga daripada doa yang indah tapi palsu. Yang keempat, beri waktu bagi proses pemulihan. Tuhan bekerja bukan hanya cepat, tetapi tepat. Katakan amin. Saudara, iman kamu masih ada. Jika hari ini kamu merasa lelah percaya, capek berharap, dan iman kamu sepertinya tertutup oleh kabut, dengarlah ini baik-baik. Iman kamu tidak hilang. Iman kamu hanya sedang terluka. Dan Tuhan adalah tabib bagi jiwa kamu yang terluka itu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.